Salam dalam kasih Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya Wilmore Tambunan bersama istri saya, Vivi, bersama ini melanjutkan seri tanggapan atas webinar Pendeta Stephen Rantung yang berjudul Doktrin Tritunggal Tidak Alkitabiah. Webinar ini diselenggarakan oleh Orel Channel. Dalam tanggapan yang ketiga ini, kita akan belajar penjelasan Alkitab sehubungan dengan pernyataan pendeta tentang bahasa manusia itu terbatas. Sebelum kita ikuti penjelasan Alkitab yang akan disampaikan oleh Vivi, mari kita ikuti pernyataan pendeta Rantung dalam video klip berikut ini. Kita sedang berbicara tentang kealahan. Walaupun misteri itu sudah disampaikan, tetapi seperti tadi arti kata misteri, we cannot fully understand. Kita tidak dapat memahaminya secara penuh. Kenapa? Karena bahasa manusia itu terbatas, tidak memadai. Dan bahasa manusia itu selalu terbatas. Ya. Tidak memadai. Bahasa manusia itu bahkan dikatakan hanyalah petunjuk atau pointers terhadap satu kenyataan, satu reality. Ya. Jadi dengan kata lain, pada saat kita mencoba untuk membahas tentang Allah, pernyataan-pernyataan kita, apa yang tertulis tentang Allah itu bukan Allah. Itu bukan Allah. Itu kita coba untuk merumuskan tentang Allah, but we can never ever fully understand. We can understand some part of it, but not fully understand. Kenapa? Karena Allah kita itu lebih besar dari any statement, setiap pernyataan tentang Dia. Kembali, poin yang ditekankan adalah bahasa manusia itu terbatas sehingga tidak memahami sepenuhnya akan Allah. Bahkan dikatakan, pernyataan yang tertulis itu bukan Allah. Memang benar bahwa masih banyak yang akan kita pelajari tentang Allah nanti. Namun, apa yang Allah telah nyatakan kepada kita, khususnya yang tertulis di dalam Alkitab, sudah cukup. Sudah cukup untuk apa? Kita akan lihat dalam pelajaran tanggapan ini. Sebagai tambahan, baru-baru ini kami juga mendengar ada seorang pendeta yang cukup ternama di kalangan umat Advent menjelaskan bahwa Yesus meminjam bahasa manusia yang terbatas untuk menerangkan tentang Allah Bapa dan Anaknya, yang adalah suatu kenyataan yang jauh lebih agung yang otak kita tidak bisa pahami. Demikian menurut sang pendeta. Nah, adakah Alkitab menyatakan hal yang demikian? Apakah pernyataan pendeta itu selaras dengan Alkitab? Mari kita sekarang pelajari apa yang Alkitab nyatakan tentang hal ini semua. Penjelasan kali ini akan menggabungkan keduanya. Sekarang, mari kita pelajari apa yang Alkitab nyatakan tentang semuanya ini, agar saudara dapat melihat dan tentukan pilihan. Saudara sekalian, masih ingat nasihat Roh Nubuat dalam mempelajari firman Allah? Roh Nubuat menyatakan, sajikan Alkitab kepada orang-orang sebagaimana itu dibaca. Nah, apakah dalam Alkitab dituliskan bahwa Allah tidak dapat dimengerti karena keterbatasan bahasa manusia? Tidak ada. Apakah ada dalam Alkitab dituliskan bahwa istilah Bapa dan Anak itu adalah bahasa yang dipinjam oleh Yesus dari segala keterbatasan bahasa manusia? Tidak ada. Lalu apa yang firman Allah tuliskan tentang hal ini? Mari kita baca ayat berikut ini. Yohanes 3 ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Siapa yang datang dari atas? Yesus Kristus, dan Dia di atas segalanya, termasuk dalam bahasa. Sebab mereka yang berasal dari bumi berkata-kata dalam bahasa bumi, tetapi Yesus di atas segalanya. Kenapa? Karena Dia berkata-kata bukan meminjam, tetapi menyampaikan apa yang Bapanya perintahkan. Kita buka Yohanes 12 ayat 49. Yohanes 12 ayat 49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan.
Jadi, Yesus berbicara bukan dari dirinya sendiri, dan Yesus tidak meminjam bahasa atau kata-kata. Yesus menyampaikan apa yang Bapanya perintahkan. Itu sebabnya Yohanes mencatat yang berikut ini. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan roh-Nya dengan tidak terbatas. Kepada Yesus, Allah yaitu Bapa, mengaruniakan roh-Nya dengan tidak terbatas. Sebab melalui kehadiran roh-Nya lah Allah Bapa tinggal dalam Yesus. Itu sebabnya Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 10, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Jadi, tidak ada tertulis dalam Alkitab bahwa Yesus berbicara meminjam bahasa manusia. Saat Yesus berkata bahwa Allah adalah Bapanya dan Dia adalah anak Allah, hal itu berdasarkan perintah dari Bapanya yang tinggal dalam Yesus. Nah, kalau sang pendeta tersebut mengatakan Yesus meminjam bahasa, bukankah itu sama dengan mengatakan Allah Bapa juga meminjam bahasa? Sebab Yesus berkata-kata atas perintah Bapanya. Saudaraku dalam Tuhan, yang menjadi masalah bukan bahasa, tetapi hati. Silakan renungkan saudaraku dalam Tuhan. Allah Bapa itu Maha Kuasa, Maha Tahu. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Masakan untuk berfirman kepada manusia, Allah Bapa harus meminjam bahasa, lalu memerintahkan kepada anaknya? Inilah pentingnya kita mengikuti teladan Yesus, yaitu selalu menggunakan ada tertulis dan atau mengutip Alkitab sebagaimana tertulis dan sebagaimana itu dibaca. Perhatikan baik-baik ayat berikut ini. Yohanes 8 ayat 41 sampai 43. "Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku." Orang Yahudi akui bahwa Allah Bapa adalah Bapa mereka. Nah, Yesus berkata, "Kalau Bapa adalah Bapamu, maka kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dari Bapa, yaitu lahir dari Bapa dan datang dari Bapa." Nah, bahasa ini orang Yahudi tidak mengerti. Mereka tidak memahami bahasa Yesus, bahwa Yesus menyatakan dirinya adalah anak Allah yang lahir dari Bapa. Kenapa orang Yahudi tidak mengerti akan hal ini? Kita baca ayat selanjutnya. Yohanes 8 ayat 44 dan 45. "Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku." Inilah yang membuat orang Yahudi tidak mengerti bahasa Yesus, bahwa Yesus lahir dari Bapa, keluar dari Bapa, karena mereka adalah anak-anak iblis. Mereka lebih percaya dusta dari kebenaran. Yesus berkata kebenaran kepada mereka, yaitu bahwa Dia keluar atau lahir dari Bapa, yang adalah Allah, tetapi mereka tidak percaya. Dan ini masih terjadi sampai sekarang, dan sudah masuk ke dalam gereja Advent yang sekarang ini. Mohon maaf saudaraku dalam Tuhan, ini adalah perkataan Yesus. Mereka yang tidak percaya kebenaran bahwa Yesus keluar atau lahir dari Bapa, mereka percaya kepada iblis. Nah, kembali ke bahasa. Jadi ingat, Yesus berbicara bukan meminjam bahasa.
Yesus berbicara karena Bapanya yang memerintahkan. Apapun yang Yesus sampaikan, semuanya berasal dari Bapanya. Dan Allah Bapa adalah Maha Kuasa, Maha Tahu. Allah Bapa tidak perlu meminjam bahasa untuk menerangkan tentang dirinya dan anaknya kepada umat manusia. Allah Bapa dengan jelas menyampaikan melalui anaknya ada berapa Allah dan siapa anaknya. Semuanya dengan jelas dituliskan dalam Alkitab dan disampaikan kembali oleh Yesus Kristus, anak Allah, saat Yesus hidup di dunia ini. Dan bahasa yang Allah Bapa serta anaknya gunakan kepada kita manusia adalah bahasa yang otak kita dapat pahami. Nah, mengapa penting sekali kita mengenal akan Allah? Roh Nubuat menjelaskan. Sebagaimana juru selamat kita pun di dunia ini melakukan pelayanan bagi Allah. Kita di sini harus menjadi seperti Allah di dalam tabiat dan dengan hidup pelayanan menyatakan Dia kepada dunia. Untuk menjadi mitra kerja Allah, supaya menjadi seperti Dia dan menyatakan tabiatnya, kita harus mengenal Dia dengan benar. Kita harus mengenal Dia sebagaimana Ia menyatakan dirinya. Membina Keluarga Sehat, halaman 371, paragraf pertama. Banyak pendeta dan umat gereja Advent yang sekarang ini yang menyatakan bahwa mustahil bagi kita belajar tentang Allah. Seorang dosen teologi di Andrews University mengatakan ini seperti anak kecil yang membuat lubang di tepi pantai dan coba menuangkan seluruh air laut ke dalam lubang itu. Itu adalah pekerjaan mustahil. Karenanya, menurut sang dosen, adalah mustahil untuk kita mengetahui seluruhnya tentang Allah dan memasukkan ke dalam otak kita yang kecil ini. Ini adalah satu contoh dari upaya manusia untuk melemahkan umat Allah mempelajari tentang siapa Allah yang benar. Tulisan Roh Nubuat ini dengan jelas menyatakan bahwa kita harus mengenal Allah yang benar dan sebagaimana Dia menyatakan dirinya. Artinya, masih ada harapan untuk kita mengenal Allah yang benar. Ini bukan hal yang mustahil, khususnya tentang karakternya. Jadi kita harus tuntun umat Allah bahwa ada pernyataan Alkitab tentang dirinya, khususnya tentang karakternya. Dan itu perlu dan harus kita kenal dengan benar. Kita bisa mempelajari karakter Allah. Bagaimana kita belajar karakter Allah yang adalah Bapa? Sebagai oknum yang berpribadi, Allah telah menyatakan dirinya melalui putranya. Cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah ialah Yesus sebagai juru selamat pribadi, telah datang ke dunia ini. Sebagai juru selamat pribadi, Ia telah naik ke atas. Sebagai juru selamat pribadi, Ia membela perkara di pengadilan surga. Di hadapan tahta Allah, demi kita, Ia melayani seorang serupa dengan anak manusia. Membina Keluarga Sehat, halaman 379, paragraf kedua. Allah, yaitu Allah Bapa, menyatakan dirinya melalui putranya Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kita. Kita dapat mengenal Bapa melalui dan di dalam anaknya. Karakter Bapa dinyatakan oleh anaknya, dan dengan tinggal di dalam anak, kita dapat memiliki karakter Allah Bapa. Ini bahasa yang mudah dimengerti dan bukan misteri. Apa pentingnya mengenal Allah yang benar? Suatu pengetahuan akan Allah adalah dasar dari semua pendidikan yang benar dan semua pelayanan yang benar. Itulah satu-satunya perlindungan yang aman terhadap penggodaan. Ini sajalah yang dapat menjadikan kita seperti Allah dalam tabiat. Membina Keluarga Sehat, halaman 371, paragraf kedua. Jadi penting sekali untuk mengenal Allah yang benar. Itu dasar pendidikan dan pelayanan yang benar. Itu satu-satunya perlindungan yang aman dan menjadikan kita seperti Allah dalam karakter. Mengapa penting sekali menjadi seperti Allah dalam karakter? Nyonya White menuliskan, kita harus mencapai kesempurnaan karakter atau kita tidak akan mewarisi kerajaan surga. The Review and Herald, Jun 11, 1889, paragraf ke-8.
Karakter Allah adalah karakter yang sempurna. Inilah pentingnya kita mengenal Allah dengan benar agar memiliki kesempurnaan karakter dan dapat mewarisi kerajaan Allah. Dan memang mengenal Bapa dan anaknya adalah kehidupan yang kekal. Yohanes 17 ayat 3. Untuk ini, Allah Bapa tidak perlu meminjam bahasa, sebab yang turun dari surga di atas segalanya, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya, bagi yang percaya, mudah dimengerti bahasa yang Allah Bapa sampaikan melalui anaknya. Dan perhatikan pernyataan roh nubuat berikut ini. Kristus adalah pencipta semua kebenaran. Setiap buah pikiran yang jenius, setiap pemikiran tentang hikmat, setiap kapasitas dan talenta manusia adalah karunia dari Kristus. Ia tidak meminjam ide-ide baru dari umat manusia, karena ialah asal-usul dari semuanya itu. Namun ketika ia datang ke bumi, ia mendapati permata-permata indah kebenaran yang ia telah percayakan kepada umat manusia, semua terkubur di dalam kerangka keras kepalsuan, digunakan untuk kepentingan si penipu. Suara Hati Nurani, halaman 168, paragraf pertama. Sungguh amat jelas, Yesus adalah sumber kebenaran, bahkan semua buah pikiran, pemikiran tentang hikmat, dan semua talenta adalah pemberian Kristus. Itu sebabnya Yesus tidak perlu meminjam ide-ide manusia. Memang tidak disebutkan bahasa, tetapi intinya adalah semuanya berasal dari Kristus. Apakah itu kebenaran? Apakah itu buah pikiran? Apakah hikmat? Apakah talenta dan ide-ide? Itu semuanya berasal dari Kristus. Masakan Yesus yang adalah sumber harus meminjam? Bukankah itu merendahkan Yesus? Lalu perhatikan, kebenaran yang Yesus telah percayakan kepada umat manusia, semua terkubur dalam kepalsuan untuk kepentingan setan. Lalu, Yesus mau pinjam? Pilihlah pada hari ini. Apakah saudara memilih hikmat manusia yang berkata bahwa bahasa manusia terbatas dan Yesus harus meminjam bahasa manusia? Atau saudara pilih kebenaran Alkitab yang dengan jelas dan dapat dimengerti oleh kita manusia yang Allah Bapa nyatakan melalui anaknya? Kami pilih kebenaran Alkitab yang Allah Bapa nyatakan melalui anaknya. Kristuslah sumber kebenaran itu dan bahasa yang Yesus gunakan adalah perintah Bapanya dan dapat dimengerti dengan mudah oleh manusia. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.